Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sisi dan poin yang ketiga bahwa puasa itu berdampak pada mental. Salah satu yang menjadi penelitian para dunia kedokteran adalah ternyata orang yang berpuasa, orang yang tunduk, ruku, ibadah, wabil khusus puasa ini itu akan meningkatkan apa yang disebut dengan hormon kebahagiaan. Wah, ini menarik ini. Maka orang yang berpuasa, lalu malamnya dia bertarawih, dia lalu tadarusan Al-Quran, wabil khusus puasa yang satu hari full, maka orangnya ketika dia hayati, dia nikmati, akan lahir apa yang disebut dengan hormon kebahagiaan. Jadi orangnya akan enjoy saja. Boleh jadi ada orang yang hari pertama, hari kedua masih terasa lapar, masih terasa karena masih pergantian sistem kehidupan gitu. Tapi hari ketiga, keempat dan seterusnya dia mulai sudah enjoy. Maka nanti bisa dilihat jika kita ingin membandingkan. Rasulullah itu sampai menyebutkan kalimat sumu tasihu, puasalah kamu supaya sehat. Bahkan makna hadis itu bukan hanya mental ya, tapi puasa kesehatan secara fisik dan mental. Maka para pemirsa bisa dilihat ya, Rasulullah itu jika dikalkulasikan puasa Ramadan dengan seluruh puasa sunnah, itu 1 tahun, itu hampir kalau dijumlahkan setengah tahun Rasul itu puasa. Saya ingin mencontohkan saja. Rasul itu puasa dalam 1 bulan itu 11 hari. Senin Kamis itu sudah 8. Ditambah puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 bulan Qamariyah. Berarti 8 tambah 3 itu 11. Jadi 10 bulan 110 hari. Maka kalau dijumlahkan puasa Ramadan, puasa Syawal, Muharram dan seterusnya, itu hampir Rasul itu setengah tahun puasa dalam 1 tahun. Maka sumutasihu. Rasul itu memang sehat bukan karena tak ada makan roti saja, tidak. Rasul itu memang cinta menikmati, bahkan hormon kebahagiaan endorfin itu telah muncul. Malah ada orang dia kuat fisik dan batinnya ketika puasa. Malah ketika dia banyak makan itu melemah. Dan ternyata dalam fase yang cukup panjang dari umat-umat terdahulu, orang menguatkan fisik dan batinnya itu dengan melakukan puasa. Maka nanti bisa dalam tradisi Jawa ada puasa mutih. Walaupun sebenarnya Ayyamul Bid dalam ajaran Islam itu kan puasa mutih. Putih itu maknanya bukan memang tak makan hanya dia makan nasi, bukan. Tapi bid itu adalah maknanya, karena itu 13, 14, 15 bulan purnama, saat itu bercahaya betul. Maka disebut Ayyamul Bid. Maka ini yang kita sebut tadi pada poin yang ketiga, bahwa orang yang berpuasa akan mendapatkan apa yang disebut dengan hormon kebahagiaan. Dia nikmati, dia enjoy, dia bahagia dengan amalan-amalan yang ada pada Ramadan. Itu prototipenya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada satu penelitian dalam dunia kesehatan, malah orang yang 3 hari saja setiap bulan dia berpuasa, maka akan tumbuh dan muncul hormon-hormon kebaikan dalam hidupnya. Dia akan menjadi orang yang fresh. Itu terkait ketika pada fisik. Maka sekarang kalau dalam dimensi fisik, hampir semua dunia kesehatan fisik, para kaum hawa dalam dunia kesehatan, itu poinnya hanya persoalan puasa. Kita tahu di komputer yang dia buat ada pintu 6, pintu 4, pintu 2. Itu adalah tidak makan dan tidak minum 6 jam, 4 jam, 2 jam. Tapi poinnya sebenarnya bermuara tetap pada ibadah puasa. Sumutasihu. Maka ini sebuah keyakinan kita. Karena Allah dan Rasul menyebutkan itu. Dan Rasul melakukan. Pelaku so'im. Bukan hanya terkadang, sometime, bukan. Rasul itu pelaku puasa. Maka nanti bisa lihat sampai Syama'il Muhammadiyah dalam satu kitab yang dikarang oleh Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi mengatakan sampai sehatnya Rasul itu secara fisik dan mental. Sampai pada fisik disebutkan oleh Imam Tirmidzi, perut Rasul itu seperti petak-petak batu. Ya, kalau kita menyebutkan batu bata, jadi kalau sekarang mungkin dalam dunia nge-gym ya perut Rasul itu 6 pack gitu. 6 pack betul. Jadi 6 petak. Dan itu adalah didapatkan dari latihan fisik dan latihan puasa. Sampai perut Rasul itu 6 pack. Sehat betul.
Nah kita sejatinya orang yang six pack sebenarnya mengikut Rasul juga. Cuman kan kebanyakan kita adalah orang-orang yang one pack perutnya. One pack ini satu petak saja, itu bulat ke depan. Maka akhirnya sebenarnya Rasul mencontohkan itu dari latihan fisiknya dan kesehatan mentalnya. Bayangkan Rasulullah itu hampir 56 tahun, dia menunggang kuda menjadi komandan, dan itu mengomandoi satu pasukan yang besar berkuda di umur 56, 57 menjelang 60. Betapa sehatnya apa yang telah dilakukan Rasul, yang menjadi inti dari kesehatan Rasul itu adalah bagaimana Rasul menjadikan puasa itu al-iktsar, menjadi mulazamah dalam kehidupannya. Bahkan terakhir, orang yang berpuasa mentalnya akan sehat, dia akan simpati dan selalu empati dengan orang-orang sekelilingnya. Dia tidak makan dan tak minum, lalu dia bukan menjadi bakhil, dia menjadi orang bersedekah, orang yang memberi, orang berbagi. Karena dia rasakan bagaimana sakitnya tak makan, maka dia akan berbagi dengan orang-orang fakir miskin, menjadi orang-orang yang dermawan. Maka mentalnya tercerahkan. Sampai di ujung hadis, orang-orang yang betul-betul meruntut makna puasa ini secara mental, dia akan menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat pada orang lain. Bukan hanya dia saja yang tercerahkan, tapi orang-orang di sekelilingnya, orang-orang terdekatnya, orang-orang yang berada di lingkungannya tercerahkan dengan kebaikan-kebaikannya. Mudah-mudahan diskusi yang sederhana ini mencerahkan kita, dan kita menjadi orang-orang yang akan mendapatkan predikat tattaqun, dan fisik mental kita sehat dengan ibadah yang Allah titipkan pada kita semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kita menjadi dihantarkan orang-orang yang barokah dan dilindungi, dinaungi oleh Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.